10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irwan dengan NIM 20TMIA461. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi metal forming. Dan adapun jenis-jenis dalam metal forming ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama rolling, yang kedua forging, yang ketiga drawing, dan yang keempat ekstrusi. Baik, sebelum kita lanjut kepada itu, saya akan menjelaskan bagaimana definisi tentang metal forming. Nah, definisi tentang metal forming adalah proses pembentukan logam dengan menggunakan gaya tekan sehingga terjadi deformasi plastik untuk mengubah bentuk dan ukuran logam. Kemudian, adapun prinsip dasar metal forming, yaitu dengan memberi gaya tekan atau tarik pada logam, maka logam secara plastis akan terdeformasi, berubah bentuk, di mana gaya tekan tarik itu melebihi kekuatan leleh. Kemudian adapun sifat-sifat pada material metal forming, yaitu sifat material yang diperlukan kekuatan leleh, rendah, dan kekuatan yang tinggi. Selanjutnya masuk ke bagian pertama pada metal forming, yaitu rolling atau pengerolan. Nah, di sini pengerolan itu yang dimaksud adalah proses deformasi plastik untuk mengurangi ketebalan dan atau mengubah bentuk bahan dengan menekan bahan tersebut menggunakan dua roll atau lebih yang saling berhadapan. Kemudian jenis-jenis operasi pengerolan itu berdasarkan temperatur kerja, hot rolling, cold rolling. Kemudian berdasarkan geometri atau bentuk yang dihasilkan, ada flat rolling dan shape rolling. Nah, selanjutnya yang kedua adalah forging atau tempa atau penempaan. Yang di sini dimaksudkan penempaan adalah proses deformasi plastis di mana benda kerja ditekan di antara dua die atau cetakan. Penekanan dapat dilakukan dengan tekanan kejut atau tekanan berangsur-angsur atau perlahan. Proses penekanan tersebut akan menghasilkan bentuk benda kerja yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian adapun klasifikasi proses forging, yang pertama berdasarkan temperatur, ada juga dikatakan hot forging, ada juga dikatakan cold forging. Kemudian berdasarkan peralatan yang digunakan, ada drop forging atau hammer forging, ada juga press forging. Kemudian berdasarkan proses kerja, ada open die forging, ada close die forging. Kemudian di sini saya jelaskan tentang material cetakan atau biasa disebut dengan die. Material cetakan tergantung dari tipe forging yang dipilih dan jenis dan dimensi material yang akan ditempa. Cetakan dan lain-lain. Sifat material yang diperlukan antara lain kekerasan dan kemampuan yang memadai untuk pada suhu tinggi, memiliki tingkat kekuatan tarik panas yang tinggi, ketangguhan dan keuletan yang baik, dan pada suhu rendah dan tinggi memiliki tingkat ketahanan yang lebih memadai. Yang kelima, mudah diperbaiki. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ekstrusi atau extrusion. Di sini dimaksudkan ekstrusi adalah proses pembentukan dengan penekanan logam kerja sehingga mengalir melalui die terbuka untuk menghasilkan bentuk pada bagian penampang melintang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian adapun jenis-jenis ekstrusi itu berdasarkan temperatur kerja atau hot extrusion dan cold extrusion. Kemudian yang kedua berdasarkan arah gaya, ekstrusi langsung dan ekstrusi tidak langsung, berdasarkan media penekanan yaitu media pejal dan hidrostatik. Kemudian yang keempat berdasarkan proses kerja, tube extrusion dan cold extrusion. Baik, selanjutnya masuk ke bagian kelima, yaitu drawing. Nah, adapun di sini drawing itu dimaksudkan adalah sebuah pencetakan yang hampir mirip tadi dengan extrusion, tapi dia bentuknya silinder atau berbentuk pipa.
Nah, di sini ada jenis-jenis drawing. Yang pertama itu wire drawing, yang kedua tube drawing, dan yang ketiga deep drawing. Nah, wire drawing adalah proses penarikan kawat dengan cara menarik wire rod melalui dies atau cetakan oleh gaya tarik yang bekerja pada bagian luar dan ditarik ke arah luas dies cetakan. Kemudian tube drawing adalah proses pembentukan yang secara bersamaan mengurangi diameter dalam dan diameter luar sekaligus memperpanjang pipa dan ketebalan dinding pipa tetap konstan. Kemudian pembuatan pipa biasanya menggunakan teknik cold drawing. Hal ini digunakan untuk mengurangi diameter. Kemudian deep drawing adalah proses pembentukan lebaran logam yang digunakan untuk membuat bagian berbentuk cangkir, berbentuk kotak, ataupun bagian melengkung kompleks berbentuk cekung. Hal ini dilakukan dengan menempatkan sepotong logam lembaran di atas rongga mati dan kemudian mendorong lembaran itu ke dalam lubang dengan pukulan. Benda kosong dipegang rata terhadap dia oleh dudukan yang kosong. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan singkat saya tentang materi metal forming. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.